Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada bulan-bulan ini kita sedang memasuki program pemuridan, di mana ini adalah merupakan kelas pendewasaan iman. Dalam kelas pendewasaan iman, kita akan naik lagi pada satu step, yaitu multiplikasi. Seorang yang sudah dewasa, yang sudah matang dalam hal fisik, psikologis, dan tambahan bagi orang percaya yaitu spiritualnya, maka ia akan masuk dalam jenjang pernikahan. Untuk apa? Memenuhi amanat regenerasi atau multiplikasi keturunannya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen yang dianalogikan, yang digambarkan seperti seseorang yang bertumbuh, lahir menjadi bayi, bertumbuh menjadi dewasa, kemudian menghasilkan generasi. Inilah analogi kekristenan atau gereja Tuhan yang kita bahas mulai tahun 2021 ini sampai dengan tahun 2025, yang disebut dengan program pemuridan 5 tahun atau pelita, pemuridan 5 tahun. Jadi bulan ini, di tahun ini kita memulai dalam tahap awal tentang bagaimana kita bermultiplikasi. Untuk itu kita harus dibekali dengan firman-Nya, dengan pesan-pesannya, pesan-pesan Tuhan untuk apa yang kita akan kerjakan. Puji Tuhan. Mari saya ingin kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Topik khotbah kali ini adalah multiplikasi murid. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang multiplikasi jiwa-jiwa, hari ini kita bicara tentang multiplikasi murid. Baik, saya akan membacakannya kepada kita semua dan mari kita perhatikan pembacaan ini dengan seksama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Kepada ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Puji Tuhan. Eksposisi Injil atau penjelasan Injil di dalam pembacaan tadi berbicara tentang panggilan murid yang pertama. Jadi ini juga kita akan bisa membahas selanjutnya dalam uraian selanjutnya. Kita akan melihat angka-angka yang ditaruh dalam
yang ditulis di dalam kitab suci dan kita angkat untuk menaikkan grafik dari pemuridan pada kesempatan ini. Kita bisa melihat di sini ada dua macam grafik. Kalau yang berwarna biru muda itu adalah grafik multiplikasi jiwa. Kalau yang berwarna kuning keemasan itu adalah grafik multiplikasi murid. Jadi kalau kita membaca seluruh kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab Injil ini dalam pelayanan Yesus dalam masa 3,5 tahun, maka kita akan menemukan dua istilah penting dalam kelompok-kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak pergi, ya, selalu ada cerita yang seperti itu. Kemudian istilah yang kedua adalah murid. Jadi kelompok sebutan dua ini ada di dalam kitab Injil, dalam cerita-cerita pada masa pelayanan Yesus. Yang pertama adalah orang banyak, kemudian yang kedua adalah murid. Nah, dua kelompok ini sangat dominan di dalam semua cerita-cerita tentang pelayanan Yesus di masa 3,5 tahun pelayanannya. Maka dari itu saya mengangkat dua istilah ini menjadi dua kelompok kekristenan yang kita aplikasikan dalam masa pelayanan Yesus dan juga sampai masa kini. Jadi ada dua kelompok kekristenan. Kelompok yang pertama adalah Kristen tradisional. Atau mungkin lebih kontekstual dengan kitab suci atau Injil yang kita baca cerita-ceritanya, itu adalah kelompok Kristen orang banyak. Kemudian yang kedua adalah kelompok Kristen misioner atau kelompok Kristen murid. Mari kita melihat bahwa sesungguhnya kelompok orang banyak atau Kristen tradisional itu sudah ada di masa gereja mula-mula atau masa awal pembentukan murid dan gereja mula-mula, itu sudah ada di masa yang lampau. Orang-orang banyak ini. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri dari apa yang sudah disampaikan dalam kitab suci, nanti kita akan banyak baca seluruh kitab suci. Orang-orang banyak berbondong. Nah, ciri-cirinya adalah mengejar mujizat. Mengejar tanda-tanda heran. Jadi kelompok Kristen yang seperti ini adalah kelompok kekristenan yang nanti dia bisa semangat, dia bisa wow luar biasa kalau ada mujizat di sana. Ya. Bedakan kalau KKR, wow orang banyak datang. Kenapa? Hadirilah kebaktian kesembuhan ilahi. Orang banyak berbondong-bondong ke sana. Tapi kalau kita bicara tentang hadirilah program pemuridan, 1, 2, 3, 4, 5, 12 paling banyak. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ada satu fenomena yang terjadi dalam mengiring Tuhan. Jadi orang banyak, dan yang kedua ciri-cirinya adalah tidak mau susah. Pokoknya Tuhan harus ada mujizat. Harus ada tanda-tanda heran. Mujizat dan tanda-tanda heran menjadi konsumsi pribadinya. Saya Tuhan harus makmur.
Tidak boleh susah, tidak boleh sedih, dan lain sebagainya. Makmur saya. Ini adalah Kristen orang banyak atau Kristen tradisional. Pokoknya mengikuti saja pola kekristenan yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita sekalian, karena bulan ini kita sudah mengangkat tema multiplikasi jiwa, multiplikasi murid, maka mari semua kita meninggalkan kebiasaan yang seperti ini. Katakan amin. Mari kita menanjak pada kekristenan gereja misioner. Tujuan dari gereja ini sudah jelas. Visi dari gereja ini sudah jelas. Terwujudnya gereja misioner menuju kesempurnaan gerejanya. Sudah jelas. Saya tidak terlalu banyak untuk berbicara tentang gereja tradisional, tetapi kemudian dalam data yang diambil dalam kitab suci ada angka-angka yang dimunculkan di sini. Kita bisa melihat, ya. Kalau gereja orang banyak ini nanti pada akhirnya, ya, selalu grafiknya begini. Wah, melonjak naik. Bukan main, luar biasa. Mujizat-mujizat. Tetapi kalau sudah ada program pemuridan, turun dia. Apa yang terjadi? Kita melihat yang pertama adalah angka 5.000. Di mana itu 5.000? Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Yes, luar biasa. Ya, ada 5 orang yang datang. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang banyak ini sudah terbiasa melihat tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini dia baru bilang. Ya, kemudian membludak sampai ke 5.000 orang. Tapi ada juga penurunan sekian persen. Ya, penurunan 20% menjadi 4.000 orang. Kemudian turun lagi sampai di 120 orang. Di mana angka 120 orang? Kita bisa lihat dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-15. Ya. Kisah 1 ayat 1 yang ke-15, itulah 120 orang yang tetap taat di loteng Yerusalem, menanti-nantikan janji Bapa. Ini adalah angka terakhir dalam orang banyak, sampai di situ. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Kristen orang banyak ini langsung turun drastis? Tentu ada penyebabnya. Saya adalah salah satu orang yang selalu memiliki prinsip sebab akibat. Tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Termasuk penciptaan bumi dan alam semesta ini, kalau ilmuwan di sana mengatakan bahwa bumi ini terjadi secara kebetulan, ya, dengan ada Big Bang dan lain sebagainya, itu sangat sulit diterima oleh logika. Tetapi yang benar adalah ada sesuatu yang maha kuasa, yang di luar dari kemampuan alam semesta ini, di atasnya lagi, dia itulah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu sebab akibatnya. Ada sesuatu yang memiliki super power, kekuasaan yang luar biasa. Dan demikianlah yang terjadi, ya. Di dunia ini ada sebab dan ada akibatnya. Ya. Apa sebab dan akibatnya? Kita bisa menemukan itu. Ini ayatnya gampang dihafal, saudara-saudara sekalian. Ya. Ayatnya gampang dihafal. Ayatnya Yohanes 6 ayat 66. Ya.
Terserah saudara mau terjemahkan anam, itu bukan urusan saya, ya. Jangan terlalu banyak dimain ya di situ. Tapi di dalam ayat ini bilang, Yohanes 6 ayat 66 berkata demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di situ digunakan kata murid, kenapa? Karena ini adalah ujian terakhir untuk membuat satu pemisahan mana orang banyak, mana murid. Mereka adalah calon murid. Dan akhir dari satu perjalanan panjang dalam pengajaran Yesus Kristus, mereka ini sudah mau dinaikkan pada level dan kategori murid. Sudah tidak boleh lagi orang banyak. Yesus sudah cukup mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Karena mujizat dan tanda-tanda heran itu bukan untuk konsumsi pribadi kekristenan. Ingat, tapi mujizat dan tanda-tanda heran itu terjadi supaya orang yang di luar sana melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan melihat dan memberikan pernyataan melalui mulut mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan, dan menggunakan lutut mereka bertelut dan mengagumi kuasa Yesus Kristus. Hasilnya banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Jadi itu sebetulnya mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah untuk pemenangan jiwa-jiwa. Makanya saya kasih tahu saudara-saudariku sekalian, dalam komunitas ini maupun yang sedang menonton di TV Agape Vision atau di live streaming YouTube dan lain sebagainya di Facebook, saya mau katakan bahwa kalau saudara-saudari sekalian sudah mendapatkan mujizat Tuhan, jangan lupa ceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Jangan setelah sudah dapat mujizat diam. Apa artinya? Konsumsi pribadi. Ini jelas. Kalau Kristen tradisional mengejar mujizat, setelah sudah dapat mujizat, diam 1000 bahasa. Tak ada komentar lain. Tapi kalau Kristen misioner, mujizat itu demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Ini kesempatan. Ada bahan cerita di dalam kehidupan saya mau ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga mendapatkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bukan berarti bahwa Kristen misioner sudah tidak perlu mujizat. Tidak, saudara. Bukan itu yang saya maksudkan. Bagi gereja misioner, mujizat itu adalah urusan yang kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi yang pertama adalah kita mengutamakan dan kita tahu apa dan bagaimana keinginan Tuhan untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau saudara tidak tahu apa itu keinginan Tuhan, maka saya beritahukan Matius 28 ayat 19-20. Itu keinginan Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu keinginan Tuhan. Kita mau memultiplikasi murid. Dan kalau kita sudah mendapatkan satu konsep yang seperti ini, maka kita akan melihat karya-karya ilahi bekerja dalam hidup kita. Ada ayat, Yesus pernah berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Termasuk mujizat, tanda-tanda heran, berkat Tuhan melimpah, dan lain-lain sebagainya. Itu urusan berikut. Kalau konsep Kristen tradisional, mereka adalah pengejar-pengejar berkat. Tetapi konsep gereja misioner adalah orang-orang murid yang dikejar oleh berkat. Katakan amin. Jadi mana yang mau?
Pilih saja, mau kejar berkat atau dikejar berkat. Itu beda. Gaya, style kekristenan itu beda. Haleluya. Kalau kita kejar berkat, ya berkat itu bisa lari ke sana kemari. Sudah capek, sudah basuar, kita kejar sana, kejar sini, tidak dapat. Sudah dengan berbagai macam cara dia lari. Maka itu berkat itu bilang begini, kejarlah daku jika engkau bisa mendapatkannya. Ya. Tapi kalau model Kristen yang dikejar berkat lain stylenya. Ya. Berkat yang kejar kita berhenti saja. Kenapa? Nah, ini. Jadi kita melihat satu perbedaan yang luar biasa. Nah, marilah kita menjadi Kristen yang misioner. Sekarang saya menjelaskan tentang Kristen misioner, yaitu murid. Nah, ciri-cirinya adalah murid ini memiliki ciri-ciri, yaitu mujizat, tanda-tanda heran, dan apapun itu dia yakini dia akan mendapatkannya kalau dia mengutamakan Tuhan dulu. Tidak perlu mengejar berkat, tapi mengejar hadirat Tuhan. Ada di hadirat Tuhan, maka itu otomatis akan dilakukan. Di dalam perjanjian lama juga diketahui demikian, saudara-saudari sekalian. Kalau saudara bisa membacanya di dalam Mazmur pasal 133, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, itu luar biasa, saudara-saudariku. Kenapa demikian? Saya katakan luar biasa, dikatakan begini, sungguh alangkah baik dan indahnya saudara-saudari, ya, hidup rukun bersama. Itu salah satu juga dari kerinduan Tuhan untuk kita, ya. Hidup rukun bersama karena apa? Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi kita. Berkat itu diperintahkan, saudara-saudari. Jadi kita lihat di sini hal yang luar biasa. Ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah ciri-cirinya, ia gemar dengan firman. Ya, ia gemar dengan firman. Jadi kekristenan ini tipikalnya bukan cari mujizat, tapi cari firman, cari pengajaran Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau inginkan dalam pertumbuhan rohani saya? Saya mau. Dalam program apapun, pemuridan dan lain sebagainya, saya akan berlomba-lomba untuk hal ini, untuk mencari tahu keinginan Tuhan. Ya, luar biasa. Inilah gereja misioner. Nah, di dalam program-program kita ini, saya menginginkan kepada setiap orang yang hadir pada hari ini di rumah Tuhan ini, atau setiap orang yang menonton khotbah ini di rumah, atau mengikuti ibadah di rumah, atau dimanapun juga, dalam tontonan materi pemuridan ini, saya berharap bahwa kedatangan saudara-saudari di sini bukan untuk mencari mujizat, tetapi untuk mencari pengajarannya. Katakan amin. Kalau ada awal-awalnya, ada konsep berpikir yang seperti itu, mari kita rubah hari ini. Saya mau datang supaya saya dapat A, supaya saya dapat B, supaya saya dapat. Itu bonus kalau kita cari dahulu kerajaan Tuhan. Saya datang di gereja ini adalah untuk mencari kerajaannya, untuk mencari maksud-maksud dan kehendak Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan hari ini, untuk saya mau kerjakan di dalam kehidupan kekristenan ini. Ini yang kita bangun konsep yang seperti ini. Setiap kita yang duduk di ruangan ini adalah orang Kristen yang mulai memikirkan tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk Tuhan mau mengerjakannya. Haleluya. Mari kita terus lagi ke step yang berikutnya. Ada program-program pemuridan, saudara-saudari sekalian. Mari kita
mengikutinya. Mungkin tidak puas hanya satu arah mendengar. Kalau hari ini saya berbicara, saudara-saudari sekalian duduk enak, menyimak, masuk. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita dengar berulang-ulang kali. Ulangan pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa ajarkanlah kepada generasimu berulang-ulang kali. Untuk apa? Supaya itu masuk di dalam diri kita dan kita bisa mengeluarkannya. Kita sudah terbiasa. Wah, saya sudah tahu. Karena apa? Disampaikan berulang-ulang kali. Dan itu bukan cuma dengar dan simpan, tetapi kita bisa mengolahnya dan mengeluarkannya. Bagaimana kita bisa mengeluarkannya? Mari kita diskusi firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, firman Tuhan yang saudara dengarkan melalui mimbar ini, diskusikan di luar sana. Bagikan kepada setiap orang. Saya mendapatkan banyak ini, jadi saya bagikan. Di komunitas El Shaddai Big Family juga ini ada program pemuridan melalui Zoom meeting. Dan ke depan setelah pandemi selesai, itu ada komsel, komunitas-komunitas sel di mana setiap orang bisa berkomunikasi dua arah. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hari ini saya mau buat model komsel, ya, untuk bisa kita berkomunikasi, ya. Kita ini jumlahnya sekitar mungkin hampir 200 atau 150-an lah ke atas, ya. Saya baru bagi firman, saya mulai tanya satu-satu, komunikasi dari ujung. Apa pengalamanmu dengan firman ini? Ya, Kesia sudah mulai kasih dia 5 menit. Nah, hitung jo 5 menit kali 200. Kita akan pulang sampai jam berapa? Ya. Tapi kalau ada komunitas-komunitas kecil, kita bisa membagikan firman di sini dengan luar biasa. Dan secara tidak sadar, itu akan membentuk karakter kekristenan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya menyarankan saudara sekalian, apa yang saudara dapatkan hari ini, bagikan keluar sana. Katakan amin. Makanya dengar ulang-ulang, supaya bisa tertanam di dalam memori kita. Ya, bisa kita nanti sampaikan secara baik. Ya, mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa ikut Zoom meeting. Kenapa? Tidak ada aplikasi Zoom di HP saya dan di mana, ya, saya tidak bisa tahu mengoperasikan itu. Oh, iya, nanti saya akan katakan begini. Cari anakmu yang bisa setting aplikasi Zoom meeting. Oh, tidak ada anak saya, Pak Pendeta. Oh ya, kalau begitu ada video-video yang dibagikan di grup El Shaddai Big Family, nonton itu dan juga ada lembarannya seperti ini, ya, dikirim ya soft copy-nya dikirim di grup itu, atau misalnya bagaimana caranya minta diprintkan dan minta itu, ya, nonton itu, ya, di YouTube dimanapun engkau nonton itu. Pak Pendeta, saya tidak punya waktu untuk menonton, membaca dan segalanya. Saya akan jawab, tidak, itu cuma alasan karena, ya, kalau sudah begitu. Kalau memang kita tidak bisa mengoperasikan YouTube, ya, tidak bisa, nonton video-video semua yang dibagikan, baca lembaran-lembaran ini, belajar sendiri di rumah. Amin. Nanti juga akan aktif dibagikan di grup Facebook. Ambil semuanya itu, ya. Mungkin saudara tidak terlihat di Zoom meeting, itu harapan saya, ya. Tapi yang jelas di sini, jangan ada alasan tidak punya waktu. Selalu ada waktu.
Tuhan kasih waktu kita untuk memanage waktu, manajemen waktu. Pasti ada waktu. Kalau tidak bisa begitu, ambil waktu sendiri. Nonton khotbah YouTube-nya, pelajari baik-baik apa yang dimaksudkan. Karena ini adalah firman yang didapatkan digumuli setiap hari Jumat. Saya berdoa menggumulinya, berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau untuk mendapatkan ini dengan sembarangan saja. Sehingga nanti hasilnya adalah ajaran sesat. Tapi benar-benar pengajaran yang dikaji dari firman Tuhan. Yang menjadi sahabat saya setiap hari Jumat adalah Alkitab. Ada teks aslinya, kalau ada kata yang sulit, ada bagian-bagian yang lain. Itu yang ada. Digumuli, diolah. Ada di depan laptop. Sedikit-sedikit kalau sudah hilang lagi apa yang mau saya tulis, duduk lagi berdoa, Tuhan, saya sudah kehilangan apapun juga. Tuhan kasih sesuatu, Tuhan kasih lagi sesuatu, kembali lagi ke laptop. Kalau sudah tidak ada lagi, pergi lagi ke situ. Itu hari Jumat. Hari Sabtu akan mulai dibaca berulang-ulang kali di sini. Baru saya membagikannya hari Senin ini. Kalau misalnya hari Jumat dan Sabtu ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Ya misalnya ada acara pemakaman, pemimpin pemakaman atau dan lain sebagainya. Tidak bisa ditunda. Saya sudah menyiapkan dalam Jumat-Jumat yang sebelumnya sudah disiapkan. Makanya tiap hari Jumat ada 2 materi paling kurang harus dibuat. Kenapa? Untuk menghindari hal ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk masuk pada program ini. Kenapa begitu? Ada tujuan akhir, saudara sekalian. Ada 2 tujuan akhir. Mau tahu tujuan akhirnya apa? Yang pertama, Kristen orang banyak. Kristen yang hanya mengejar mujizat. Kristen yang tidak mau pengajaran firman. Sudah pasti akan ada menjadi bulan-bulanannya antikris di masa aniaya besar. Tapi kalau kita menjadi Kristen yang dimuridkan, akan membentuk pendewasaan kita. Banyak sekali belajar firman, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu akan membentuk kita masuk sampai orang-orang atau gereja Tuhan yang disingkirkan dari aniaya besar. Ya, ini ada 2 juga bagian. Makanya dalam program pemuridan ini ada 2 kelompok lagi, saudara. 2 kelompok itu apa? Nah, ada yang karena mungkin materinya itu diambil comot sana, comot sini, dari sana sini, akhirnya yang dibagikan adalah ajaran sesat. Nah, ajaran sesat itu juga masuk pada kelompok ya yang tidak disingkirkan. Jadi ini adalah prosedur yang luar biasa. Maka di dalam grafik itu kita lihat ya, kekristenan begini. Dia mulai dari 4. Jadi Yesus memanggil pertama 4 murid. Kemudian Yesus lagi memanggil 12 murid. Berikut lagi Yesus memanggil 70 murid. Dari 70 murid itu dia ada lagi di 120 murid. Kisah pasal 1, ayat yang ke-15. Dari 120 murid muncul lagi angka 3.000 murid. Kisah pasal yang kedua. Karena 3.000 murid ini ada yang dari bangsa-bangsa lain, mereka pulang ke bangsanya menjadi berkat di sana. Luar biasa. Kemudian muncul lagi angka 5.000 murid. Kisah 4 ayat 4. Dan sampai hari ini kekristenan itu mencapai 2 miliar 513 juta
orang sampai hari ini. Artinya ada 32,02% yang menjadi orang Kristen. Saya yakin di antara itu banyak yang menjadi murid. Mari kita bergairah dan mari kita naikkan level kekristenan kita. Pada kekristenan bukan orang banyak, tetapi level kekristenan murid Kristus yang luar biasa. Kalau ini yang saudara mau canangkan dalam kehidupan rohani saudara, saya mau berkata, selamat berjumpa nanti di masa aniaya besar dalam masa penyingkiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi murid yang misioner.